Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8, masih Al-Anfal ayat 73. Maaf saya pakai baru ini, jangan iri ya. Saya doakan kepada yang muhsinin, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berganda. Semoga hidup Anda berkah. Terima kasih kita ngomong ya, kalau dibaikin sama orang terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi aulia. Aulia itu bentuk jama dari wali. Wali itu artinya agent, ya, agen. Orang kafir satu sama lain menjadi agen. Ya, kalau dalam bahasa terjemah ini adalah pelindung, wali. Orang kafir satu sama lain itu sebenarnya bertautan, connect. Tuh. Terus kita gimana? Kita yang mukmin, maka Allah ancam, illa taf'alu, jika kamu tidak begitu, takun fitnah, maka akan ada fitnah. Tuh, kalau kita tidak saling mendukung, tidak bersatu, maka ada fitnah. Nah, ini yang ingin dirajut oleh MUI. Jadi mereka ingin menyatukan. Kita boleh berbeda, tapi sama ininya, tetap muslim. Harus ingat kita muslim. Kalau kita terpecah-pecah, itu akan dimanfaatkan oleh musuh. Katanya sudah ada 3 daerah, 3 provinsi yang menyatakan ingin misah dari Indonesia. Ini bukan terjadi di Indonesia saja, di Malaysia juga sama. Sabah sama siapa itu pengen misah dari Malaysia. Sebenarnya nggak banyak kemajuan sih dengan misa-misa itu sesama Islam gitu, kalau sepanjang muslim ya, tapi kalau beda akidah baru. Jadi Allah mengatakan illa taf'alu, jika kamu tidak melakukannya, takun fitnah, maka akan ada fitnah fil ardi, di bumi, wa fasadun, dan fasad, kerusakan yang besar. Akan ada fitnah, akan ada kerusakan yang besar. Nah, apakah tafsir ini, ya, ayat ini sesuai dengan apa yang saya katakan? Kita harus kembali kepada ulama, ahli tafsir. Ya, karena ini bisa dipencongin kemana-mana. Ya kan? Asal ngomong aja. Bener nggak? Qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, walama aqadal wilayah bainal mu'minin, setelah Rasulullah mengatur wilayah, umat Islam semakin banyak, akhir diaturlah kepengurusan. Harus ada pengurus nih, karena yang diurus banyak. Akhbara anal kufar haitsu jama'am kufru fa ba'dum auliya ba'd. Allah menyampaikan bahwa orang kafir kalau bersatu maka mereka akan saling membantu. Orang kafir itu saling membantu. Nah, satu suara. Nah, kita yang suaranya berbeda-beda. Fala yuwalihim illa kafirun misluhum. Maka orang kafir tidak akan memilih, tidak akan berwala, tidak akan berpihak
kecuali kafirun misluhum, yang sama kafirnya. Jadi diam-diam mereka membangun agenda, ya, meminggirkan orang Islam. Nah, kita harus waspada. Maka jangan pernah menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir. Kalau bisa, jangan pernah mendukung orang kafir jadi kaya. Udah jadi kaya, tadinya cacing jadi naga. Jadi naga, Anda kewalahan. Ya kan? Tadinya cacing jadi naga. Jadi orang-orang yang menjadi naga itu dulunya terpinggirkan. Ini dulu siasat dari Pak Karno dulu. Orang-orang Chinese, satu suku dengan saya kebetulan, tapi saya Muslim. Mereka tidak diberi hak menjadi pegawai negeri. Gak ada kan yang jadi pegawai negeri. Tentara, formal-formal lah. Sehingga mereka mencari pori-pori. Seperti air kan, di sini dicegat, sini cegat. Jadi pori-pori yang tidak dipegang oleh kita. Jadi dia dagang. Nah, itu setelah lama-lama mereka menguasai perdagangan. Nah, kita tercekik akhirnya. Kita baru sadar setelah mereka besar. Tapi belum terlambat. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu, contohnya di Solo, perjalanan Solo dan Jogja, yang namanya masjid pinggir jalan itu susah. Masjid pinggir jalan itu susah. Tapi sekarang sudah banyak, ya, karena orang Islam sudah sadar kecenderungan orang Islam kalau beli yang murah-murah, ya kan? Kalau orang dulu yang mahal-mahal, contohnya Masjid Agung tuh pinggir jalan, Masjid Agung Cilegon. Kalau kita selalu nyari yang murah-murah, pinggir. Nah, akhirnya yang di tengah itu non-Muslim. Ya, nggak tahun-tahun di jantung kota itu depan matahari dipilihnya. Bayangin kalau begitu boleh aja udah langsung. Kita lanjutkan. Fa innahu bi an walaitumuhum, dengan cara kamu berkomplot dengan mereka, au adaitumuhum kullahum, atau kalian harus memusuhi mereka. Awalnya itu maksudnya kalau di Indonesia sih nggak bisa ya. Istilahnya berbuat kekerasan pada mereka nggak bisa. Kita harus tetap bersaing. Ya, bersaing secara sportif gitu. Dengan cara-cara yang dibenarkan kita harus bersaing. Kita tidak boleh menghalangi saudara kita yang ingin melaju gitu. Kebanyakan kan orang Islam dengan orang Islam itu bertengkar. Ya, sehingga mereka coba Anda bayangkan ini toko handphone. Dari ujung ke ujung itu non-Muslim. Ketika ada orang Islam kecepet di tengah, lama-lama tutup. Mikir. Karena mereka cara dagangnya nggak bisa. Kok mereka bisa untung? Nah inilah. Karena mereka berkomplot. Tuh, diam-diam mereka tuh ada. Ya, kita nggak tahu cara kerja mereka. Mereka berkomplot. Mungkin toko yang lain yang kita lihat besar, Pulau Indah lah. Emasnya kita yang paling banyak beli. Setelah dia kaya, dia yang paling sering ya menggugat adanya gereja. Dia tuh paling sering. Saya dengarnya dari FKUB, Forum Komunikasi, ya FKUB. Dari anggota FKUB paling sering tuh setiap ada kegiatan dia nuntut itu. Ya sebenarnya sih kalau kita ditanya kenapa Anda tidak izin, alasannya nggak logis itu. Wong anu, ya apa istilahnya? Dulu ada peraturan, dulu kan kecamatan Cilegon, sekarang kan Kodia. Jadi kita nggak bisa menolak peraturan. Kan dulu kecamatan, kita masih ikut Serang waktu surat itu diterbitkan. Kan itu bupati. Lah bupati kan sudah berganti, bisa aja diganti. Bukan undang-undang kan? Itu hanya apa itu sifatnya? Daerah lah sifatnya.
Jadi satu-satunya alasan, saya mendesak Ustadz tuh, kenapa nggak izin? Wah, dia nggak ada alasan. Itu kan dulu pejabatnya beda. Ari wong kono premen katanya, nuju ke saya. Setelah saya desek, kalau alasanmu kenapa? Nggak mampu bersaing saya. Gitu. Kita tidak mampu bersaing. Jadi kalau masjid berdiri, gereja berdiri, gereja tuh uangnya banyak. Jadi dalam waktu cepat ya gerilya. Kita tidak mampu menyaingi mereka. Itulah yang kekhawatiran yang ada pada kita, sehingga kita pura-pura berlindung di bawah peraturan lah, anulah, reaksi masyarakat lah. Itu sebenarnya secara uji undang-undang nggak sah itu. Kalau mau diterusin gitu ya. Cuma kita masyarakatnya kuat aja. Maka itulah cara satu-satunya menurut saya, kekayaan orang kaya dan orang penguasa kalau bisa orang Islam. Sebab kalau mereka diberi peluang, maka banyak tingkah nanti, ngatur ini, ngatur itu. Kita kembali ke sini. Jadi kalau kita tidak begitu, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Fa innahu yasalu bidzalika minasyarr ma la yanhasir. Akan ada kejahatan yang tidak kehitung banyaknya. Kalau kita tidak berwala, ya, min ikhtilatil haq bil batil, campur aduknya hak dan batil. Ada tanding dalam rangka moderasi beragama. Ceritanya lomba pidato. Nah, di situ ada seorang muslimah tampil berjilbab, dia pidato. Saudara, kita tidak boleh mempermasalahkan berdirinya tempat ibadah agama lain. Kita beri hak pada mereka. Nah, orang yang berpidato begini juara, malah dapat juara. Saya sakit hatinya begitu. Yang kedua, dia murid saya lagi. Waduh, ini gagal, ini moderasi. Ya, moderasi itu sebenarnya itu tadi tujuannya. Kan ada nih agenda moderasi. Tips-tips apa? Ya. Atau program apa yang bisa disampaikan supaya orang nih menganggap agama itu ya seperti makanan lah gitu. Nggak usah mengganggu orang. Kalau kamu nggak doyan bakso, ya jangan ngewadani orang makan bakso. Gitu singkat. Jadi agama itu sama seperti dunia, ya, dianggap formalitas saja. Nah, ini buat kita berbahaya, karena menurut kita gonta-ganti agama itu bermasalah. Tapi buat mereka enggak, itu moderasi. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang kurang peduli dalam masa administrasi. Setelah Muslim, dia kurang tanggap, ya, ngurus KTP. KTP-nya dulunya kan bukan Islam. Setelah Islam dia nggak urus, jadi tetap agamanya lain gitu. Setelah dia jadi pengurus masjid, wafat, keluarganya nuntut kan, supaya dikubur di pekuburan mereka. Nah, orang Islam bereaksi, nah, tapi ini KTP-nya. Nah itu. Ya, jadi itu persoalan yang, ya, persoalan lain ya di dunia itu harus diurus juga. Wal mu'min bil kafir, dan akan campur mukmin dan kafir. Wa adamu katsir min ibadat akibar, serta akan banyak ibadah-ibadah besar itu terganggu. Ya contohnya itulah, kita baru nyebrang sebentar ke BSD, ya, itu ada tempat yang lumayan mewah lah gitu, di atas kita lah singkatnya. Kebiasaan kalau orang Islam menempati komplek bercampur dengan orang kafir, yang gede-gede punya orang kafir. Nggak semua ya, tapi nggak semua. Kebanyakan orang Islam yang mojok-mojok tuh. Nah, ketika kita ingin berdiri masjid, mereka melarang, nggak boleh. Itu masih di Banten, masih di BSD, masih dekat.
Maka mereka menggunakan jalur politik. Tadi saya katakan harus penguasa dan orang kaya orang Islam. Kebetulan lagi kampanye. Nah, kampanye dimanfaatkan untuk meresmikan masjid. Dengan kesepakatan orang masjid insya Allah akan mendukung dia. Nah, tanda tangan itu prasastinya. Setelah jadi masjid, tetap mereka menghalangi, nggak boleh adzan. Masih dihalangi aja, nggak boleh adzan. Nah, jadi adzannya nggak disuarakan ke atas, ke dalam. Lama-lama dia pakai jalur politik terus saja baik sama penguasa. Yaitu saya syaratkan kalau penguasa yang bukan muslim kan pasti putus tuh komunikasi. Nah ini, jadi ibadah itu berkaitan juga dengan penguasa. Kalau penguasanya takwa, insya Allah kita terpengaruh. Ya, atas sini. Ini yang jarang dibahas oleh ustadz-ustadz karena ustadz anti politik, takut diciduk. Ya, kita kalau menyembunyikan ajaran itu dosa, nggak boleh. Rasulullah membangun apa di Madinah itu? Yang dibangun oleh Rasulullah apa? Ya politik. Beliau di Madinah itu pemimpin politik. Jangankan orang biasa ya. Orang kafir aja mengakui bahwa beliau di Madinah itu pemimpin politik. Apa yang dilahirkan? Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui sebagai undang-undang konstitusi pertama di dunia. Piagam Madinah itu. Hidup tentram, apapun agamanya kita sama-sama membela negara. Nah, Indonesia ini sudah mendekati Islam. Walaupun belum full, ya kita sudah Islam, sehingga orang lain menyatakan Indonesia sebagai negara Islam, walaupun tidak formal. Orang Indonesia kan nggak suka judul ya, nggak seneng nama itu ya, dikasih nama tapi isinya nggak ada buat apa. Dan kita ini sebenarnya sudah mengarah ke sana. Contohnya undang-undang perkawinannya sudah Islam. Kita menolak perkawinan beda agama. Kalau orang mendesakkan diri untuk beda agama, disahkan oleh pernikahan, naibnya nggak mau, dia biasanya di luar negeri. Kita menolak karena kita ada undang-undangnya. Jadi yang terjadi di Indonesia ini adalah penyelewengan undang-undang itu. Undang-undangnya udah bagus tapi diselewengin. Itu yang ada. Ya, contohnya dalam undang-undang peradilan sudah ada kalau antara hakim dan yang dihakimi itu ada hubungan saudara, maka harus dipilih hakim yang lain. Tapi kemarin terjadi saudaranya lolos lah itu. Nah, jadi bisa ditekuk-tekuk ya. Itu pun oleh penguasa. Nah, kita kembali sini. Wa adamu kathir min ibadah akibar. Seperti jihad, hijrah ini tidak akan terjadi ya kalau dikuasai oleh orang kafir. Contoh, Anda ingat program pemerintah transmigrasi, ya kan? Di Lampung, komunitas Bali semakin besar. Semakin besar. Orang Lampung nggak bisa mencegah keberadaan mereka. Anda kalau lihat tuh di tengah-tengah itu ada bukit, kalau macet itu. Kalau lagi musiman mereka itu, perayaan. Karena mereka dulu transmigrasi dari Bali ke situ. Berhasil di Lampung. Tapi kalau di Banten nggak berhasil. Kecil orang-orang Hindu. Nggak ada program itu. Kita juga berhasil. Orang Banten ke sana ya lumayan. Walaupun orang Islam itu begitu. Kalau udah ditaruh di sana dapat fasilitas, pulang lagi dia jual itunya. Padahal itu bagus. Ya kan? Transmigrasi itu, lihat tuh di Papua, pendeta sudah ada, kiai kurang. Jadi akhirnya kemungkinan untuk melepas dari Indonesia itu besar kalau tidak dijaga oleh orang Islam. Maka orang Islam itu harus istilah sepak bola itu harus rata gitu loh, jangan sampai ada kosong gitu. Kipernya, bek kanannya, bek kirinya itu, ya itu harus pas. Gitu. Jangan sampai kosong. Kalau kosong kita bahaya.
Maka kita jangan larang orang untuk jadi prajurit, jadi polisi. Silakan. Nah, sekarang aja Kapolri-nya lihat tuh begitu. Ya kan? Ini kalau semua yang punya kekuatan dikuasai non-muslim bahaya. Ada berapa tuh? Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, itu jangan sampai dikuasai non-muslim. Caranya gimana? Stok kita harus banyak. Kalau kita nggak ada yang jadi prajurit ya nanti bagaimana mau milih? Begitu juga duta-duta besar. Tolong. Nah, kita berbagilah. Anak-anak kita diajarkan. Nanti kalau nggak ada stok, mau diangkat, wah nggak ada yang pintar. Jadi ngangkat yang sono. So, seperti Menteri Pendidikan yang kemarin tuh, ya, itu kan bosnya ojek. Di dunia pendidikan, wah, acak-acakan. Nah, sekarang sudah dibenahi lagi. Ini ahlinya, yang sekarang ini ahlinya. Orang Muhammadiyah, dan dia doktor di bidang pendidikan. Jadi memang pas, sekarang ini pas. Menteri agamanya kurang pas. Kemarin itu makanya berguru, jangan nama yang hidup. Aduh, kok begitu? Ini rada ngawak belakangnya, apa faktor penuaan apa gimana? Ini yang menteri agama ini. Menteri anunya udah bagus, sudah mulai ditata, bagus. Ya kita tunggulah, nggak semuanya sempurna ya. Yang penting kita harus berdoa orang nomor 1 ini umurnya panjang. Yang ditakuti orang Islam pendek. Kalau pendek balik lagi ke wakil. Itu yang ditakutin tuh. Biar dia panjang. Ya, nggak ada musim-musim galak-galakan. Presiden kita memang bagian perang nih. Ya kan? Prajurit perang, Kopassus. Nah, jadi ngerti. Kan adem lagi tuh. Ada suara-suara parlemen nantang perang. Soal Ambalat ya. Pengen direbut dari Indonesia. Itu menamai Ambalat tuh Indonesia aja yang namain katanya. Pengen direbut lagi. Kita sudah korban 2 tuh. Si Padan dan Ligitan. Dia mau caplok lagi. Nah, tapi beliau ini nggak ngomong apa tetap aja. Ya ahli perang. Ngeri juga ya. Kita kembali ke sini. Ilam taf'alu madzukir wa huwa masyuri alakum min wilayat ba'dikum ba'din. Ini tadi apa yang saya sampaikan bisa salah, bisa benar, saudara. Nah, untuk mencari tahu benar apa nggak salah, itu dibaca ininya, tafsirnya. Nah, berkata Muhammad Rashid Ridho, tafsir jika kamu tidak melakukannya, maka akan ada fitnah di bumi dan kerusakan yang hebat. Artinya ilam taf'alu madzukira, kamu tidak mengerjakan apa yang tadi sudah disebut. Apa yang disebut itu masyuri alakum, apa yang disyariatkan untukmu. Yang disyariatkan apa? Min wilayati ba'dikum li ba'din. Kamu menjadi agen dari sebagian, saling menolong. Kalau kamu punya sikap saling acu tak acu, kalau bukan seguru seilmu musuh, itu akan terjadi kerusakan yang hebat. Kita diminta melakukan 4 saja, ya, yaitu kaful adza, jangan mengganggu. Sesama muslim jangan mengganggu. Badlun nada, menawarkan pertolongan. Ya kan? Yang ketiga, at-talaqu wajha, senantiasa senyum. Tuh. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza, sabar dalam pergaulan. Kalau Anda murid saya di kelas, praktekin. Kalau di sini kan nggak bisa dipraktekin, kurang ngajar. Saya udah tua jadi kan begitu. Praktekin, sebagian murid keluar. Dia anggapnya bukan orang, maksudnya bukan warga, bukan anggota. Anda organisasi A, dia organisasi B. Nah, dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begitu, senyum. Praktek, ya. Nah, itu kan indah sekali. Apa kabar Pak? Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Nggak ada masalah. Nanti satu saat saya datengin. Tapi persoalannya saya duit sih. Kira-kira kalau datengin perlu bayar enggak? Saya mikirnya ke situ. Kalau kenal mah kenal saya. Kenal mah kenal. Jadi berita-berita tentang teroris masuk ke saya. Orang begini. Mereka memberitahu. Jadi kan bagus tuh. Ya kita tahu lah. Materi apa yang boleh disampaikan, apa yang enggak. Mana yang menjadi hak kita, mana yang bukan hak kita. Jadi terserah Anda dengan saya berbeda, kita harus tetap di bawah wadah NKRI. Itu aja Pak. Ya, Anda mau ngomong merah, kuning, los. Yang penting jangan mengkhianati NKRI. Gitu aja. Dan undang-undang yang berlaku. Silakan. Dalam batas-batas yang dibolehkan. Nah belakangan ini mereka, saya pernah bertanya, saya diundang 3 orang, Pak Hikmat nelpon, terus Cibeber ngasih tahu, ini ada apa gitu. Pak Purnomo juga nggak taunya ada jadwal lagi karena belakangan banyak orang masuk Islam, karena diantaranya bangsa lain, Korea, katanya begitu. Mungkin ya. Saya dengar begitu, karyawan Posko itu banyak yang dari Korea masuk Islam. Ya kalau dia sudah Islam kan pasti kita nggak galak ya, walaupun bangsa lain kan. Sintayong masuk Islam. Sintayong masuk Islam. Ya itu kata mereka ini, kenapa saya diundang? Saya bilang gitu kan, saya tanya sebab musababnya. Nggak ada angin, nggak ada apa. Sebab orang mau undang saya kan berhitung. Cibeber aja rada takut-takut ke saya. Ini makhluknya sudah berubah. Berarti Anda tidak tidak menerima perubahan, Allah aja menerima tobat kok. Ya, saya kemana-mana kan memang ke LDI saya samperin. Pokoknya yang aneh-aneh itu saya masukin sampai ke dukun-dukun. Nggak tanggung-tanggung. Semua pengalaman bermanfaat buat kita. Memang kita dalam beragama itu begitu. Terus, jadi itu satu bukti saya tidak taklid pada siapapun. Tapi teman yang saya ketahui cara mereka beragama salah, ketika saya omongi marah. Saya omongi marah, kan serba salah ini jadi guru ya. Nah, saya omongi jangan merokok, yang merokok nggak ngaji, mundur. Jangan utang nggak bayar, nanti Anda akan malu, mundur. Padahal itu semua saya alami, saya ngutang nggak bayar jadi malu, jadi tak bayar. Saya dulu ngerokok, berhenti rokok. Akibatnya kakak saya itu kan ada korbannya sudah. Mundur. Itu. Kita lanjut. Tapi ada yang berkata, ya, tafsir menurut Ibnu Abbas, jika kamu tidak begitu, karena ayat ini berkaitan dengan waris, ya, kata Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas ini kan seorang saudara sepupu ya, saudara sepupu Nabi yang cemerlang. Kata dia, tafsir ayat ini adalah tentang waris. Kalau Anda tidak menyelesaikan waris segera, nanti akan terjadi fitnah yang hebat. Ya, setelah kematian, tuh, ini kemarin juga ada tetangga kita datang ke rumah saya gara-gara warisan. Jadi begitu meninggal, tidak segera dibagi. Dianggapnya biasa-biasa saja gitu, namanya sama saudara. Tapi ternyata lama-lama diaku sama dia. Bermasalah. Itu karena terlambat membagi waris. Tuh. Jadi memang ini kata Ibnu Abbas, kalau tidak segera diselesaikan, maka kamu akan menghadapi masalah besar. Singkatnya gitu. Ini kata Ibnu Abbas ya. Gini katanya dalam tafsir. Wa qala mana ini? Wakila ilam taf'alu ma amartum bi fil mirath. Arti ayat ini, jika kamu tidak mengerjakan apa yang aku suruh tentang waris, bagi waris. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas.
Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi mengenai tafsir ini. Tapi pendapat yang lain adalah mengatakan jika kamu tidak membangun kekuatan seperti yang dilakukan oleh orang kafir, maka kamu akan menghadapi masalah besar. Oh begitu ya. Jadi bapak-bapak kan pasti suka traveling lah. Bagaimana kalau mengunjungi daerah minoritas muslim, mau makannya susah. Ya, kita di mall, toiletnya susah. Anda menjumpai susah kan? Kenapa? Kenapa tuh? Karena yang bikin toilet non muslim. Kita pakai doang, ya kan? Dia mah nggak cebok, kita cebok itu. Makanya cur aja, ditunggu, nggak ada air. Pergi baru keluar. Itu orang kafir, karena orang kafir nggak pernah cebok. Kalau orang Islam kan butuh cebok karena dia mau sholat kan. Nanti kalau sholat gimana? Nah, itu susahnya. Maka Anda harus bawa air, aman udah. Pakai aqua saja kocorin. Udah paling aman itu udah. Kalau di Mekah lain lagi. Ininya salurannya ke bawah. Ke bawah ngelewer begitu kan. Udah dibuka, aduh. Terlalu gede. Jadi muncrat kemana-mana. Begitu keluar kamar mandi basah semua. Aduh. Itu yang terjadi. Itu mikot, tempat untuk mulai ihram. Kamar mandinya sempit kan, orang mau pakai kan susah itu. Ganti ini baju ihram kan artinya sebarannya harus lebih lebar lagi itu kan. Ya nata begini. Ini sempit banget gitu, kelontrang didengar di luar. Terus nggak ada pakunya. Waduh. Kalau orang Indonesia diberi pengurus saja, pengurusnya orang Indonesia, pasti nggak lama ada paku. Ciri khas orang Indonesia pakunen. Apa jadi paku? Karena kita sudah ada ini mitos kuntilanak ya. Ada paku. Nah itulah kajian tafsir. Kita berikutnya kajian hadis. Kita masih tentang bacaan-bacaan setelah sholat. Nah, ini ya lintas kitab kita ini lintas ajaran ya. Tapi kita jadi tahu yang kita baca itu udah benar apa enggak. Karena ini hadisnya sahih. Apa saja? An Abi Zubair, kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salah hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Abi Zubair, Ibnu Zubair berkata, kata Abi Zubair, dia menceritakan Ibnu Zubair. Abi Zubair, Ibnu Zubair. Abi bapaknya Zubair. Kalau Ibnu anaknya Zubair, ini nggak ngerti. Abi Zubair berkata, Ibnu Zubair mengatakan tuh. Kan saya sering ngomong tuh, mereka suka memberi nama kembar, ini yang bikin bingung kita jadinya. Ya, bapaknya Zubair berkata, anaknya Zubair berkata. Tuh, siapa tuh? Bapaknya Zubair berkata, anaknya Zubair berkata. Berarti dia ceritain anaknya, itu ya. Berarti dia nyeritain anaknya. Yaqulu Nabi Ibnu Zubair berkata pada setiap salat setelah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Waqala, setelah mengucapkan itu beliau berkata, kana Rasulullah yuhallil bihinna dubur salah. Dia memberikan statement itu yang dikatakan oleh Rasulullah setiap ba'da salat. Nah, ini yang penting nih. Ya, dia memberikan statement ini yang saya ngomong ini adalah ucapan yang dibaca oleh Rasulullah setelah salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim
dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, haddatsana Abi, haddatsana Hisham dari Abi Zubair fadzaka. Kemudian dari Thauban, ya, wa huwa yaqul kana Rasulullah yaqul idza salam fi dhubi shalah awi salawati fadzaka mithau. Nah, ini berbeda pendapatnya. Dari Thauban, kana Rasulullah idza sarafa min salati istaghfarallah salatan. Setelah selesai salat, ya, mengakhiri salatnya, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, tanpa ada ujung, tanpa ada tambahan, ya. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang dibaca banyak orang tuh astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Nah, itu tidak benar. Jadi setelah salam tuh astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita istighfar 3 kali itu untuk apa? Karena urusan sholat. Ya, jadi spesial 3 kali itu urusan sholat. Barusan kita sholat itu nggak lempeng gitu loh. Boleh jadi melamun, bacaannya kurang, ngamplong, ya, dan sebagainya. Pokoknya urusan di seputar sholat kita istighfar. Nah, itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Qala al-Walid faqultu li Auza'i kaifal istighfar? Aku pernah bertanya, ya, kepada Auza'i, bagaimana Rasulullah istighfar setelah salam? Qalu astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, ini contoh dari sahabat, ya. Jadi dia bertanya pada sahabat, Rasulullah kalau selesai sholat tuh istighfarnya gimana? Astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita tidak disarankan menggunakan Sayyidul Istighfar. Kan ada Rajani Istighfar. Kalau di sini sudah direkomendasikan oleh Rasulullah, astaghfirullah saja. Astaghfirullah. Bukan saja, ya, nanti Anda astaghfirullah saja lagi. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu. Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Tuh. Dari Thauban, dari Aisyah qalat. Nah, giliran dari Aisyah, kanan nabiyyu idza sallama lam yaqud. Beliau setelah salam lam yaqud ila miqdara ma yaqul. Beliau tidak duduk kecuali sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tuh, ya. Jadi apa maksudnya? Diamnya Rasulullah sampai berubah itu minimal baca itu. Ya, jadi kalau Anda punya agenda lain setelah sholat tuh, mau pindah atau mau ke toilet, minimal yang Anda baca itu astaghfirullah, 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 itu katanya. Kemudian tadi, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kalau ada hajat, mau pindah tempat, mau ada kepentingan, nah silahkan. Jadi minimal itu, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dari Ka'ab bin Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala muaqibat la yakhibu qailuhunna dubur qalsa. Ada muaqibat. Nah, muaqibat itu tasbih-tasbih, ya. Tasbih setelah salat yang tidak akan mengecewakan orang yang mengucapkannya setelah sholat. Maksudnya pahalanya gede, ya. Apa saja? Salasun wa salat tasbihat, yaitu tasbih 33 kali. Ya, bukan nggak boleh pakai butir-butir tasbih, tapi dianjurkan pakai tangan. Keuntungannya apa, saudara? Tahu nggak keuntungannya pakai tangan? Nah, tangan kita kelak menjadi saksi. Sementara tasbih itu kan akan hancur. Bukan dilarang pakai tasbih itu, enggak dilarang. Tapi kalau pakai tangan kita ini kelak akan menjadi saksi. Surat Yasin kan ada tuh 36-60. Al-yawma nakhtimu ala afahihim. Pada hari ini mulut kami bungkam. Wa tukallimuna aydihim, tangan bicara.
Nah, tangan ikut. Kita kan banyak dosa nih dengan tangan nih, jawel-jawel, menerima uang haram, wes ngaku belah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya harus dengan yang baik-baik tadi itu, bertasbih, menjadi saksi. Oh, nggak haram terus kok. Nah, tangan dia suka bertasbih gitu kan. Itu kan meringankan kita nanti. Ya. Maka tugas kita tidak ada cara lain mengimbangi dosa dengan pahala. Kalau menghentikan dosa kayaknya susah. Ya, karena ada dosa yang kadang-kadang kita nggak sengaja. Maka caranya kita mengimbangi. Di usia-usia begini, kita cari trik-trik yang menghasilkan besar, itu kan? Menekan dosa. Itu yang kita bisa lakukan. Hadis berikutnya dari Abi Dzar. Bentar lagi ya. Ya, bentar lagi. Ya Rasulullah, dhahaba ashabud dhuthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa lahum fudulu amwalim, yatasaddaqun biha, wa laysa lana malun natasaddaqu bihi. Faqala Rasulullah, ya Abu Dzar, ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka, wa la yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimithli amalika. Bala ya Rasulullah. Takabbir, takabbar Allah azza wa jalla dubur qasan. Saya singkat aja ya. Jadi ada komunitas sahabat yang mengeluh, ya Rasulullah, mereka mempertanyakan keadilan Allah. Di mana letak keadilan Allah? Teman-teman kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi giliran mereka sedekah, kami nonton. Giliran mereka umroh, kami dengar doang. Maksudnya kami nggak punya duit. Enak ya orangnya ditakdirkan banyak duit. Begitu singkatnya. Komunitas ini mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, mau nggak tak tunjukin amalan yang bisa ngebalap mereka? Tuh, ditanya ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kau bertakbir setelah sholat ya 33 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Nah, ini hanya bisa ditandingi oleh orang yang melakukannya. Ceritanya ini, hadis ini belum selesai nih. Ceritanya orang kaya dengar tuh omongan ini. Mereka juga begitu lagi. Ngamal lagi pada sholat, tasbih 33. Lah ini datang lagi, ya Rasul kebalap lagi gitu. Maka Rasul mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi mayasya. Kamu tidak bisa menggugat temanmu yang kaya. Sebab kaya miskin itu ada beda peranan. Gitu Pak. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita, kalau saya kaya, Pak Mul nggak usah iri, sebab hanya beda peranan saja. Gitu. Jadi orang kaya pun kadang-kadang nggak niat kaya, gitu loh. Sudah takdir, tiba-tiba dia cari duit kok gampang gitu. Maka orang yang diperlakukan oleh Allah seperti itu manfaatkan buat kebaikan. Seperti pernah Abdurrahman bin Auf ditakdirkan kaya, ketika dia mendengar hisab orang kaya lebih berat daripada miskin, dia berniat jadi miskin, nggak bisa. Ini satu bukti orang kaya tidak bisa miskin, orang miskin nggak bisa kaya. Nah, kenapa saya yang ditakdirkan miskin? Nah, itulah Allah memilih Anda. Ya, memilih Anda duluan masuk surga. Karena aku melihat surga, yang antri pertama adalah orang miskin. Mungkin Allah menginginkan kita antriannya duluan. Mungkin, tapi nggak memastikan. Mudah-mudahan. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sementara libur dulu ya. Beberapa hari, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bisa jumpa lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.